Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mutiara Gracia Viana Dareno, NIM 2214201121 dari kelas A4 Keperawatan semester 3 Universitas Pemodenan Indonesia Manado. Pada saat ini saya akan mempresentasikan mengenai sejarah dan konstitusi Indonesia sebagai pemenuhan ujian tengah semester mata kuliah kewarganegaraan dengan dosen pengampu Aprilia Widya Mandey, SH, MH. Kita masuk pada pokok bahasan yang pertama, yaitu sejarah Indonesia. Perkembangan sejarah Indonesia merupakan landasan penting untuk memahami konstitusi negara. Berikut adalah ringkasan singkat perkembangan sejarah Indonesia yang relevan dengan konstitusi, yaitu yang pertama ada era prakemerdekaan. Yang kedua ada proklamasi kemerdekaan, yang ketiga ada pembentukan Undang-Undang Dasar 1945, yang keempat ada perang kemerdekaan dan amandemen konstitusi, lalu yang kelima ada konferensi meja bundar, yang keenam ada era Orde Lama, Orde Baru dan Reformasi, dan yang terakhir ada reformasi tahun 1998. Perkembangan sejarah Indonesia ini mencerminkan perjuangan untuk meraih kemerdekaan, pembentukan negara, dan perubahan politik yang berkaitan dengan konstitusi. Memahami sejarah ini adalah kunci untuk memahami landasan hukum dan prinsip-prinsip yang mendasari konstitusi Indonesia. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan mengenai konstitusi Indonesia. Konstitusi adalah dokumen hukum atau peraturan tertulis yang menyusun dasar dan kerangka kerja utama sebuah negara. Konstitusi mengatur hubungan antar pemerintah dan warga negara, serta antara lembaga-lembaga pemerintah yang berwenang. Konstitusi berfungsi sebagai panduan dalam menjalankan pemerintahan dan melindungi hak-hak dan kebebasan individu. Kita masuk pada sejarah pembentukan konstitusi di Indonesia. A. Konstitusi pertama Indonesia adalah Undang-Undang Sementara tahun 1950 yang diadopsi oleh Konstituante pada tahun 1990. Undang-undang sementara ini mencerminkan semangat federalisme. Lalu pada tahun 1959, Undang-Undang 1945 diubah menjadi Undang-Undang 1945 atau amandemen untuk menghapus prinsip federalisme dan memperkuat kesatuan negara. Lalu konstitusi yang saat ini berlaku adalah Undang-Undang 1945 hasil amandemen keempat pada tahun 2002 yang telah mengalami beberapa amandemen sejak itu. Isi konstitusi Indonesia yang pertama, prinsip-prinsip dasar. Konstitusi Indonesia mencantumkan prinsip-prinsip dasar seperti negara kesatuan, demokrasi, supremasi hukum, dan ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, struktur pemerintahan. Konstitusi mengatur 3 cabang pemerintahan, yaitu eksekutif atau presiden, legislatif atau DPR dan DPD, dan yudikatif atau Mahkamah Agung. Yang ketiga, hak-hak warga negara. Konstitusi melindungi hak-hak dasar warga negara, termasuk hak atas kebebasan berpendapat, hak suara, hak atas pendidikan, hak atas pekerjaan, hak atas lingkungan hidup yang baik, dan lainnya. Dan yang keempat, kewajiban warga negara. Selain hak, konstitusi juga menentukan kewajiban warga negara, seperti kewajiban membayar pajak, kewajiban wajib militer, dan kewajiban untuk menjaga perdamaian. Isi konstitusi mencerminkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai dasar yang menjadi fondasi negara Indonesia. Konstitusi ini juga dapat mengalami amandemen jika ada kebutuhan atau tuntutan perubahan dalam masyarakat atau politik. Selanjutnya kita masuk dalam peran konstitusi dalam sejarah Indonesia. Konstitusi memainkan peran yang sangat penting dalam sejarah Indonesia, terutama dalam pembentukan negara, perjalanan politik, dan pengaturan pemerintahan. Berikut adalah beberapa peran kunci konstitusi dalam sejarah Indonesia. Yang pertama, landasan pembentukan negara. Yang kedua, kerangka kerja pemerintahan. Yang ketiga, perlindungan hak-hak warga negara. Yang keempat, mengatur hubungan antar pemerintah daerah dan pusat. Yang kelima, proses amandemen. Yang keenam, pengaturan pemilihan umum. Yang ketujuh, alat pengawas dan penegak hukum. Yang kedelapan, mengatasi konflik dan perubahan politik. Konstitusi Indonesia mencerminkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar yang dipegang oleh bangsa ini, dan perubahan serta amandemen dalam konstitusi mencerminkan perkembangan dan perubahan dalam sejarah politik dan sosial Indonesia. Sebagai panduan hukum dasar, konstitusi terus memainkan peran penting dalam membentuk dan mengarahkan negara Indonesia.
Selanjutnya kita masuk pada perubahan dan amandemen konstitusi. Perubahan dan amandemen konstitusi adalah proses yang penting dalam perkembangan konstitusi sebuah negara. Di Indonesia, konstitusi telah mengalami beberapa perubahan dan amandemen sepanjang sejarahnya. Berikut adalah gambaran umum tentang perubahan dan amandemen konstitusi di Indonesia. Yang pertama ada amandemen pertama tahun 1999. Amandemen pertama pada Undang-Undang 1945 disahkan pada tahun 1999 sebagai respons terhadap reformasi politik yang terjadi pada tahun 1998. Amandemen pertama mengenalkan perubahan signifikan seperti pembatasan masa jabatan presiden menjadi 2 periode, kewajiban pemilu presiden secara langsung, dan pembentukan Mahkamah Konstitusi. Lalu amandemen kedua pada tahun 2000. Amandemen kedua pada tahun 2000 mencakup perubahan dalam kewenangan daerah otonom, termasuk otonomi khusus untuk Aceh dan Papua. Lalu amandemen ketiga tahun 2001 melanjutkan reformasi politik dengan memperluas hak dan kebebasan warga negara serta peran Mahkamah Konstitusi. Lalu ada amandemen keempat tahun 2002 adalah amandemen terbesar dalam sejarah Undang-Undang 1945. Ini mengubah banyak aspek konstitusi termasuk menghapus pilihan presiden oleh MPR, memperluas hak asasi manusia, dan mengubah struktur pemerintahan daerah. Lalu amandemen kelima tahun 2014 mengkhususkan regulasi mengenai pemilihan presiden dan wakil presiden, mengatur batasan masa jabatan presiden menjadi 2 periode, dan memperkuat peran Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dalam pemilihan presiden. Selanjutnya kita masuk pada dampak perkembangan konstitusi. Yang pertama, masa pembentukan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang kedua, era Orde Lama. Yang ketiga, era Orde Baru. Yang keempat, reformasi politik tahun 1998. Yang kelima, pemberian otonomi daerah. Yang keenam, amandemen keempat tahun 2002. Yang ketujuh, perlindungan hak asasi manusia. Dan yang kedelapan, amandemen kelima tahun 2014 dan reformasi pemilihan presiden. Bingung mau kuliah di mana? Pusing milih jurusan? Eits, jangan khawatir. Universitas Pembangunan Indonesia Manado solusinya. Mengapa harus Universitas Pembangunan Indonesia Manado? Universitas Pembangunan Indonesia Manado terletak di Jalan RW Monginsidi 6, nomor 129 Bahu, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Sulawesi Utara. Daerah tersebut terletak di tengah kota, sehingga menjadikannya sebagai letak strategis yang mampu diakses oleh siapapun juga. Universitas Pembangunan Indonesia Manado juga memiliki edukator yang berkualitas, karena rata-rata pengajarnya telah meraih gelar S2 dalam bidangnya masing-masing. Selanjutnya, jika berkuliah di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, kalian tidak perlu sibuk memikirkan biaya karena biayanya sangat terjangkau. Tidak lupa juga, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki program scholarship dan internship. Bahkan ada program internship ke Jepang. Kak, kalau aku minatnya di keperawatan dan kesehatan, Jangan khawatir. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki fakultas keperawatan yang sudah terakreditasi B, memiliki fasilitas yang memadai dan lengkap, serta edukator yang berkualitas. Fasilitas lengkap tersebut sudah termasuk dengan 7 laboratorium, yaitu keperawatan dasar, medical bedah, anak, maternitas, gawat darurat, jiwa, dan komunitas. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo segera daftarkan dirimu. Fakep Unpi, we care, we cure to the core. Demikian video presentasi saya mengenai sejarah dan konstitusi Indonesia. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di lain waktu.